Kita ulangi untuk yang bagian exercise atau senam hamil ya. Exercise atau senam hamil. Waktu dimulai pada umur kehamilan setelah 22 minggu. Tujuan, mempersiapkan dan melatih otot-otot supaya dapat berfungsi secara optimal dalam persalinan normal, mengimbangi perubahan titik berat tubuh dan latihan pernafasan. Kontradiksi, ibu hamil dengan kelainan jantung, ginjal, perdarahan, anemia, dan kelainan letak. Syarat 1. Telah dilakukan konsultasi dengan dokter atau bidan sebelumnya. 2. Dilakukan setelah umur kehamilan 22 minggu. 3. Dilakukan secara teratur sekitar 2-3 dalam 1 minggu. 4. Sebaiknya dilakukan dengan instruktur senam ibu hamil. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah imunisasi. Imunisasi tetanus toksoid adalah proses untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus. Jadwal imunisasi. 1. Imunisasi TT1 dilakukan pada kunjungan antenatal pertama. Lama perlindungan 0 tahun. Persentase perlindungan 0%. 2. TT2 interval 4 minggu setelah TT1. Lama perlindungan 3 tahun. Persentase perlindungan 80%. 3. TT3 interval 6 bulan setelah TT2. Lama perlindungan 5 tahun. Persentase perlindungan 95%. 4. TT4 interval 1 tahun setelah TT3. Lama perlindungan 10 tahun. Persentase perlindungan 99%. 5. TT5 interval 1 tahun setelah TT4. Lama perlindungan 25 tahun atau seumur hidup. Persentase perlindungan 99%. Ya, itu tadi adalah TT. Jadi TT ini diberikan untuk ibu hamil, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus ya. Tetanus pada ibu dan juga pada bayinya. TT1 itu diberikan saat kunjungan pertama. Kunjungan pertama bertemu dengan tenaga kesehatan itu diberikan. Tapi nanti jika pas kunjungan pertama itu ibu hamil masih mengalami keluhan seperti mual, muntah atau mungkin masih dalam masa adaptasi yang lain, sehingga ibu masih belum nyaman, kita tunggu sampai ibu merasa nyaman. Jangan sampai nanti diberikan TT justru memperparah kondisi ibu. Kemudian ini ya rinciannya tadi sudah ya, silahkan dicatat, dirangkum. Jadi TT itu yang paling bagus ya diberikan 5 kali karena nanti perlindungannya sampai seumur hidup 25 tahun. Jadi nanti kalau baru diberikan 1 kali saat hamil saja dan tidak dilanjutkan sampai TT kelima, maka besok saat hamil perlu di TT lagi. Tuh. Kita lanjutkan. Persiapan persalinan dan kelahiran bayi. Definisi ini mengandung makna pendidikan tentang kelahiran anak, merupakan persiapan menjadi orang tua. Menjelang persalinan, sebagian besar wanita merasa takut menghadapi persalinannya, terutama bagi yang baru pertama kali. Disinilah pembinaan hubungan antara penolong dan ibu saling mendukung dengan penuh kesabaran, sehingga persalinan dapat berjalan dengan lancar. Persiapan laktasi. Menyusui adalah proses alami manusia, tetapi tidak sesederhana seperti yang dibayangkan khalayak umum. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini. Agar menyusui berhasil, setiap ibu harus percaya dapat melakukannya, dengan didukung petunjuk pengetahuan dan manajemen praktek menyusui yang benar dan tepat. Persiapan dini sejak masa kehamilan hingga menyusui sangat membantu kelancaran proses menyusui secara keseluruhan.
Demi keberhasilan menyusui, payudara memerlukan perawatan sejak dini secara teratur. Perawatan selama kehamilan bertujuan agar selama menyusui, kelak produksi ASI cukup dan tidak terjadi kelainan pada payudara, sehingga payudara tetap baik setelah menyusui. Baik, itu adalah persiapan persalinan dan kelahiran bayi dan juga persiapan laktasi. Jadi persiapan persalinan kita tahu, apalagi kalau yang baru hamil pertama, mau melahirkan pertama itu kan masih takut, masih psikologisnya belum siap sekali. Jadi perlu adanya konseling, perlu adanya pemahaman. Orang kalau semakin paham, dia tidak akan takut, ya kan? Nah, yang berikutnya, selain persiapan persalinan itu, juga persiapan laktasi. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi ibu, cara bagaimana memberikan ASI yang baik, yang benar, kemudian juga perawatan payudara sejak dini. Biar apa? Biar nanti ketika sudah masa menyusui, itu ibu sudah tidak bingung lagi, jadi tahu bagaimana cara memberikan ASI yang benar dan juga payudara sudah terawat sejak dini sehingga ASI bisa keluar dengan lancar. Silahkan bagi yang ada pertanyaan tentang hal ini atau hal yang tadi di awal ya, bisa dituliskan di kolom komentar di Google Classroom. Berikut ini beberapa cara merawat payudara sesuai umur kehamilannya. A. Umur kehamilan 3 bulan. Caranya dengan menggunakan kedua jari telunjuk atau ibu jari di daerah sekitar puting susu diurut ke arah berlawanan menuju ke dasar payudara, sampai semua daerah payudara. Dilakukan sehari 2 kali selama 6 menit. B. Umur kehamilan 6-9 bulan. Kedua telapak tangan dibasahi dengan minyak kelapa. Puting susu sampai areola mame dikompres dengan minyak kelapa selama 2-3 menit. Tujuannya untuk memperlunak kotoran atau kerak yang menempel pada puting susu sehingga mudah dibersihkan. Jangan membersihkan dengan alkohol atau yang lain yang bersifat iritasi, karena dapat menyebabkan puting susu lecet. Kedua puting susu dipegang, lalu diputar ke arah dalam dan ke arah luar. Pangkal payudara dipegang dengan kedua tangan, lalu diurut ke arah puting susu sebanyak 30 kali sehari. Pijat kedua areola mame hingga keluar 1-2 tetes. Kedua puting susu dan sekitar dibersihkan dengan handuk kering dan bersih. Baik, itu cara perawatan payudara ya, sesuai dengan umurnya. Pemantauan kesejahteraan janin. Pemantauan kesejahteraan janin merupakan bagian penting dalam penata laksanaan kehamilan dan persalinan. Banyak cara yang dapat dipakai untuk melakukan pemantauan kesejahteraan janin. Pemantauan gerak janin. Gerak janin ini dipantau sejak kehamilan 28 minggu setelah sistem susunan syaraf pusat dan autonom berfungsi dengan optimal. Pemantauan ini terutama dilakukan pada kehamilan resiko tinggi terhadap terjadinya kematian janin atau asfiksia. Ada 3 cara pemantauan, yaitu 1. Cara Cardiff. Pemantauan dilakukan mulai jam 9 pagi dan menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai 10 kali gerakan janin. 2. Cara Sadowski. Harus dapat dicapai 4 gerakan janin dalam 1 jam. Bila belum dicapai, waktunya ditambah 1 jam lagi. 3. Dengan menggunakan kartu pantau gerak janin. Kartu ini merupakan alat bantu di dalam menilai aktivitas janin yang berhubungan dengan kesehatan ibu, kesehatan janin, dan kondisi rahim, termasuk plasenta dan cairan ketuban. Gerak janin yang masih bisa dianggap normal adalah lebih dari 10 kali dalam 12 jam. Baik, ini adalah untuk pemantauan kesejahteraan janin. Jadi pemantauan kesejahteraan janin selain dengan mengukur DJJ, denyut jantung janin, juga bisa dilakukan pemantauan gerakan janin. Terkadang ibu itu tidak merasakan gerakan janin, tahu-tahu janinnya sudah meninggal di dalam. Ada masalah, tapi tidak terdeteksi sejak dini, sehingga perlu dikontrol gerakan janin. Dan ini bisa dilakukan setelah usia kehamilan 28 minggu, sebab kalau kurang dari 28 minggu hasilnya belum valid.
Jadi, gerakan janinnya itu belum terlalu banyak. Berapa normalnya